Halo, selamat malam. Eee, Perkenalkan saya Heri Bertusege dari kelas IT 402, program studi PJJ Informatika. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas 1 dan UTS dari mata kuliah Telekomunikasi Data yang pada saat ini sedang diampu oleh dosen, Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Baik, langsung saja, kita menuju ke soal. Jadi, kemarin kita dikasih soal, ada 2 versi, ada soal A dan soal B. Cuman saya, agak sedikit terlambat mengerjakannya karena, ada sedikit kendala terkait, perangkat, laptop saya ada masalah. Jadi ya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak dosen sudah memberikan kebijakan kepada saya, eee, sehingga masih sempat saya diberi waktu untuk, mengumpulkan soal, tugas, 1 dan UTS ini. Jadi baik, di sini saya mengambil soal jenis B, di mana, diminta untuk membuat simulasi jaringan komputer yang melibatkan beberapa klien dan beberapa jenis server berbasis underscore packet tracer atau sejenis, simulator lainnya seperti GNS3 dan lain-lainnya. Cuman pada kesempatan kali ini saya akan tetap menggunakan Cisco Packet Tracer karena saya baru mau belajar tentang Cisco juga. Kalau selama ini saya, lebih familiarnya menggunakan GNS3 dan OS, jaringannya, menggunakan MikroTik. Cuman kali ini saya ingin pakai Cisco. Untuk, nomor 2-nya itu jelaskan kebutuhan jaringan yang akan disimulasikan menyangkut fungsi atau layanan yang diberikan. Ketiga, jelaskan perangkat-perangkat yang diperlukan dalam menyusun jaringan komputer. Keempat, simulasikan jaringan dalam bentuk topologi star atau ring atau tree. Kelima, lakukanlah sambungan koneksi fisik jaringan dalam 3 bentuk, yakni kabel koaksial, wireless, kabel UTP, dan fiber optik untuk masing-masing topologi. Keenam, lakukanlah routingan sederhana yakni ping dalam jaringan dari beberapa klien ke masing-masing server yang tersedia. Kemudian yang ketujuh, jelaskan perbedaan performance, ping dari sisi TTL, manakah yang lebih lama dan lebih, cepat dari jenis, A topologi, B sambungan koneksi. Jadi baik langsung saja. Untuk topologi jaringan yang saya buat seperti ini, modelnya sederhana. Ini, bisa dibilang topologi star, ada juga topologi tree-nya di sini, eee, cuman ini gambar topologinya saya buat, sesuai kebutuhan saja, hanya untuk pembahasan ini. Kebutuhan, perangkat-perangkatnya di sini ada servernya, ada routernya, ada switch, ada hub, dan ada PC juga di sini. Seharusnya masih bisa ditambah lebih banyak perangkat lah di sini. Cuman karena untuk di simulasi ini, pembahasan jaringannya itu saya lebih ke routing client server, beda segmen IP. Jadi di sini saya menggunakan 3 segmen IP yang berbeda dalam satu jaringan. Jadi dia ini ada 3 jenis jaringan yang digabungkan menjadi agar bisa saling terhubung satu sama lain. 3 jenis jaringan, eee, 3 segmen yang berbeda berada di 3 lokasi yang berbeda. Di segmen pertama itu berada di lokasi head office, kemudian segmen kedua ini berada di lingkup, internet service provider, contohnya seperti Telkom, seperti ISP-ISP lain yang ada di Indonesia, dan yang ketiga, lokasi ketiga adalah site office-nya. Untuk, segmen pertama, di sini kita bahas dulu mengenai internet service provider. Interset ISP ini, eee,
tugasnya di sini adalah menyediakan jasa interkoneksi, berupa jaringan fiber optik yang melayani 2 lokasi site, office ini. Jadi lokasi head office sama lokasi site office. Kedua lokasi ini akan diakomodir oleh internet service provider ini. Misalnya layanan yang kita ambil di sini menggunakan Astinet dari Telkom, atau layanan VPN IP dan masih banyak lagi, layanan-layanan yang bisa diambil untuk, interkoneksi dari kedua, office ini. Misalnya kedua office ini membutuhkan jaringan internet, mengambil dari internet service provider, bisa juga dari sini menyediakan. Tapi kalau hanya untuk jasa VPN IP saja, jasa untuk, layanan intranet saja juga bisa, tergantung dari kebutuhan dari perusahaan tersebut. Jadi di sini asumsi saya, di sini, eee, 2 lokasi kantor ini akan saling terhubung satu sama lain, untuk saling bertukar data. Jadi, lokasi di head office ini akan bisa, mengakses, komputer-komputer di sini. Mengakses untuk apa di sini, misalnya dalam, demo aplikasi ataupun, remote desktop connection, eee, bisa. Terus dari sisi klien di sini juga, komputer-komputer ini juga akan sebaliknya bisa mengakses server yang berada di lokasi yang berbeda, dengan perantaranya itu adalah internet service provider ini. Jadi peran pentingnya ada di sini juga. Internet service ini memberikan, layanan, semisal Astinet atau misalnya layanan VPN IP, dia akan memberikan, 2 buah IP public ke masing-masing router ini. 2 buah IP public inilah yang akan digunakan untuk tunnel, eee kedua sisi router ini, antara router head office sama router site office. Nah, terus yang berikut lagi, mengenai IP public, karena ini hanya simulasi saja, IP public yang akan diberikan oleh, si ISP ini adalah 192.168.100.1/24 dan 100.2/24. Dan untuk kebutuhan sendiri mengenai IP address ini, seharusnya bisa disesuaikan dengan, jumlah kebutuhan perangkat. Jadi misalnya perangkatnya routernya hanya ada 2 biji di sini, seharusnya IP-nya dikasihnya adalah 2 IP. Eee, jadi ini kalau dikasih IP 192.168.100.1/24, artinya ada banyak sekali IP-IP yang akan tidak terpakai di sini. Karena apa? Karena routernya hanya 2 unit saja, sementara IP-nya dikasih /24. Seharusnya di sini cukup dikasih /30. Nah, itu gambaran dari saya. Seharusnya dikasih /30 karena apa? Karena /30 itu hanya ada 4 buah IP. 4 buah IP itu di mana satu IP 100.0 adalah IP network-nya, IP 100.1, untuk gateway-nya, IP 100.2 itu adalah kliennya, dan IP berikutnya lagi, eee, itu adalah IP broadcast-nya. Jadi ini sebetulnya sangat berlebihan. Kemudian yang berikut untuk IP lokal sendiri, karena ini adalah head office. Head office ini pastinya itu ada banyak sekali komputer dari admin, ada banyak sekali kebutuhan untuk IP server di sini. Cuman di sini belum, tidak saya gambarkan di sini, akan nanti kita buat di simulasi saja. Untuk server di sini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan tersebut ingin menyediakan akses email melalui head office, berarti harus ditambahkan di sini adalah server email. Misalnya perusahaan butuh akses ke server FTP, berarti di sini disiapkan server FTP-nya. Misalnya perusahaan butuh aplikasi-aplikasi untuk sistem keuangan, bisa ditambahkan lagi di sini aplikasinya, servernya, dan IP-nya bisa, diambil dari IP 172.31.10.1/24. Sebaliknya untuk di sisi site office 2,
Di sini cukup menggunakan IP 172.32.10.1/24 sebagai gateway. Networknya berarti 172.32.10.0 ya, networknya. Untuk kebutuhan di sini hanya melayani beberapa komputer saja. Cuman di sini segmennya saya bedakan, di sini 31, di sini menggunakan IP 32. Tetapi bagaimana caranya agar perbedaan segmen ini bisa saling ping satu sama lain? Itu memerlukan routingan-routingan di dalam lingkup jaringan ini. Karena ini jaringannya hitungannya skala luas, jadi ya routingannya juga pasti akan lebih dari satu biasanya. Terus untuk lebih ininya lagi kita lanjut ke aplikasi. Aplikasi di sini saya gunakan Cisco Packet Tracer ya. Kita lanjut ke aplikasi. Ini kita minimize dulu. Minimize dulu untuk aplikasinya. Di sini kita gunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ada lingkup eh, head office-nya, ada ISP-nya, dan dari sisi set office-nya. Dalam simulasi ini, saya hanya menggunakan satu buah server, di mana di sini servernya itu dengan alamat IP 172.31.10.50 dengan gateway-nya itu menuju ke 172.31.10.1. Jadi ini adalah jaringan lokal yang ada di head office. Di bawah 172 ini adalah jaringan lokalnya. Begitupun di sisi site office kedua, jaringan lokalnya itu 172.32.10.0/24. Jadi kedua jaringan lokal ini akan bisa saling terhubung satu sama lain melalui si ISP ini. Jadi ISP ini di sini saya tidak bahas lebih lanjut. Di sini saya hanya memasang satu buah switch saja sebagai perantara. Jadi biasanya kalau kita ambil layanan link metro, misalnya dari Telkom atau dari ISP manapun ya kita pasti dikasih port aja, dijatah port di L2 switch ya. Kita dikasih jatah port dan di situ kita bisa pasang router distribusinya atau disesuaikan lah sama kebutuhannya. Misalnya ini menggunakan fiber optik, bisa juga kita menggunakan radio wireless untuk dijadikan backbone kita. Kemudian yang berikut lagi, untuk sisi head office kita bahas terlebih dahulu apakah antara server dengan si router gateway ini sudah saling bisa terhubung, saling berkomunikasi, bertukar data atau belum. Akan kita tes dulu. Coba kita masuk dulu ke aplikasinya, ke sini ke servernya. Di sini kita bisa lihat konfigurasinya di sini. Si aplikasi server ini, server aplikasi ini dia mempunyai IP 172, IP 172.31.10.50 dengan netmasknya 255.255.0.0. Untuk gateway-nya sendiri akan diarahkan menuju 172.31.10.1. Betul ya di sini ya. Terus di sini DNS servernya saya untuk simulasi saja, saya pasang aja IP 172.31.10.1. Nah, karena di sini adalah server aplikasi. Untuk menuju ke sisi router, si router perlu menyediakan gateway, di mana gateway IP-nya di sini 172.31.10.1. Coba kita lihat di sini konfigurasinya untuk gigabit Ethernet 0. Di sini saya menggunakan 172.31.10.1. Di sini sudah di on ya, sudah nyala dengan netmasknya 255.255.255.255.0. Untuk ke routingan di sini eh, karena ini LAN-nya sudah saling terhubung, kita cek dulu koneksi lokal area network yang ada di head office. Kita cek dulu apakah si router sudah bisa berkomunikasi dengan server ini sebelum kita routing ya. Kita tes dulu pingnya, ping
172.31.10.50. Oke, di sini sukses ya. Pingnya 1 ms. Ini 1 ms itu biasanya aksesnya sangat kencang sekali. Kita closing dulu di sini. Kita masuk ke servernya. Apakah server bisa berkomunikasi dengan router? Kita masuk ke desktopnya, masuk ke command prompt. Kita coba ping dulu ke 172.31.10.1. Ini dari server kita ping ke gateway-nya. Apakah sudah berkomunikasi atau belum? Kita cek. Ternyata ini sudah bisa saling berkomunikasi dengan konfigurasi yang ada tadi. Hasil pengiriman paketnya itu ada 4, terus yang diterima ada 4 juga. Loss-nya 0%. Loss-nya 0% berarti artinya jaringan ini sangat bagus karena tidak ada paket yang loss. Terus untuk yang berikutnya lagi kita mengecek koneksi, menguji koneksi dari 172.31.10.1/24 menuju ke 172.31.10.1. Oh iya, sebelumnya kita cek dulu untuk jalur backbone-nya apakah sudah saling bisa terhubung atau belum. Karena 172.31 sama 172.32 ini tidak akan bisa saling terhubung tanpa adanya pihak ketiga yang menyediakan jalur backbone, yaitu melewati 192.168.100.0. 100.0 adalah network yang digunakan di dalam lingkup internet service provider ini. Kita cek dulu koneksinya dari router pertama, router head office. Kita ping ke router side office. Berarti dari router ini kita ping ke 192.168 ke 100.2. Oke. Ini sukses ya. Artinya 192.168.100.1 melalui ISP tadi dia sudah bisa saling terkoneksi, saling bertukar data dengan router yang ada di site office 2 ini. Site office 2 di mana IP-nya 192.168.100.2. Ketika mereka dua sudah saling terhubung, sekarang kita bisa melakukan konfigurasi untuk routingan, di mana routingan dari lokal head office di routing ke lokal site office, di mana konfigurasi routingan adalah seperti ini. Di sini ada banyak, banyak jenis routingan ya yang bisa dipakai, ada static routing, ada RIP, ada BGP, dan di sini kita menggunakan static routing. Static routing di mana di sini kita merute dari 172.31.10.1 di routing ke 172.32.10.1/24. Kenapa di sini kita menggunakan IP 0? Kalau kita hanya mengisi di sini routing dengan angka 1, misalnya 172.32.10.1, berarti router ini hanya bisa mengenal router site 2 aja. Router head office hanya mengenal, tidak bisa mengenal ke bawahnya. Karena apa? Karena di sini kita batas di sini hanya angka 1. Tetapi kalau kita pasang angka 0 di sini, artinya seperti ini ya, angka 0/124. Artinya si router ini bisa mengenal seluruh network yang ada di sini. Tidak perlu kita harus membuat tabel routingan satu persatu. Tetapi dengan angka 0 ini sudah terwakilkan semua network, semua perangkat-perangkat yang terhubung dengan segmen 172.32.10 titik. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan IP terakhirnya IP 254. Jadi ini saya hapus tabel routing yang sudah saya buat di sini. Kita merute dari router head office, kita isi tabel routingnya adalah 172.32.10.0/24 dengan netmasknya 255.255.255.0.
via jadi melalui 192.168.100.2. Kenapa? Karena IP 100.2 ada di sini. Jadi kita merute dari head office ke site office melalui ini, karena yang dikenal oleh router head office ini sebelum di-routing itu ini, IP 192.168.100.2 ini aja. Kalau yang di bawahnya dia belum mengenal. Jadi artinya ini bisa saling kenal tapi melalui ini. Makanya di sini kita masukkan IP-nya ini 192.168.100.2. Jadi ketika kita bisa kita menguji koneksinya, kita bisa cek dulu ya. Kita ping ke 19 ke ping ke 172.3132.10.1. Nah, ini koneksinya sukses. Artinya koneksi dari jaringan lokal head office ke jaringan lokal site office sudah bisa terhubung. Dengan kondisi seperti ini, si admin yang berada di head office bisa melakukan remote ke lingkup jaringan yang ada di dalam site office ini. Contohnya kita ingin ngeping ke komputer yang nomor IP-nya 172.32.10.2. Kita coba ping 172.32.10.2. Nah, sukses juga. Kenapa bisa begini? Karena rutenya tadi, routingan di sisi head office-nya itu menggunakan IP 0. Nih, static routingnya ke angka 0. Seandainya kalau cuman angka IP 2 saja yang kita routing, berarti hanya bisa mengenal yang komputer ini saja. Sementara komputer yang lain IP 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu tidak akan saling mengenal. Jadi di sini untuk lebih singkatnya kita menggunakan IP 0 saja. Oke. Kemudian yang berikut lagi untuk akses dari router site office ke head office. Jadi dari site office juga melakukan routingan yang sama juga yang sebaliknya ke router head office. Jadi gimana ini dibutuhkan agar klien-klien yang ada di bawah site office ini dia bisa mengakses server yang ada di head office sana. Jadi kita uji dulu koneksinya, kita lihat konfigurasinya dulu. Untuk di gigabit Ethernet 0-nya ini kita di sini asumsinya kita menggunakan IP public, terus di bawahnya ini untuk di Ether 1 yang melayani ke arah switch ini atau hub ini dia menggunakan IP 172.32.10.1. Oke, terus untuk routingannya di sini sudah ada saya buat juga, di mana rutenya itu adalah si router dari site office akan bisa saling mengenal bisa bisa mengenal IP lokal yang ada di head office melalui gateway 192.168.100.1 melalui ini. Karena tanpa 192.168.100.1 si router yang ada di site office beserta network yang ada di dalamnya tidak akan bisa terhubung ke head office. Jadi langsung saja kita cek koneksinya. Setelah dibuat routingan seperti ini, kita bisa cek koneksinya untuk menguji koneksi apakah si router 192.168.10.1 bisa terhubung ke head office di mana IP-nya 172.31.10.1. Kita coba ping 172.3. Kita uji dulu yang jalur backbone-nya apakah bisa komunikasi atau tidak. 192.168.100.1. Nah, ini sukses ya. Jadi koneksinya bagus dengan tingkat latensinya besar 12 ms. 12. Jadi kita coba ping ke IP lokalnya
ping, ini kita posisi dari 172.32.10.1 ya, berarti kita ada di sini. Kita berada di sini, kita coba ping ke head office, berarti ping ke 172.31.10.1, koneksinya adalah sukses. Nah, bagaimana dengan akses dari router ini menuju server? Apakah bisa berkomunikasi atau tidak? Jawabannya coba kita ping 172.31.10.50. 50 adalah IP server. Nah, jawabannya adalah bisa karena sudah ada routingan dari router ini menuju ke sini, router head office. Jadi si router, fungsi dari router ini sendiri adalah menentukan jalur, pintu gerbangnya, arahnya, rutenya kemana jaringan ini akan kita uh, routingkan. Oke, berikut lagi untuk dari sisi klien-kliennya yang ada di bawah router set office ini. Apakah bisa berkomunikasi ke server atau tidak? Setelah di routing tadi, apa yang akan terjadi? Kita coba lihat di sini, kita lihat dulu konfigurasi dari komputer ini sendiri, komputer PC yang pertama ini, yang IP 10.2 ini. Di mana di sini IP-nya bisa kita lihat 172, ini IP statik ya, saya tidak menggunakan DHCP di sini, saya menggunakan IP statik 172.32.10.1 dengan DNS-nya seperti ini. Kita coba lihat gateway-nya, kita coba lihat apa namanya, settingan IP address-nya 172.32.10.2 ya. Oke, sekarang sudah dimasukkan gateway-nya, kita coba ping ke gateway-nya dulu. Apakah PC ini bisa terhubung melalui switch menuju ke gateway ini? Apakah bisa atau tidak? Kita coba ping ya, ping 172.32.10.1. Kita coba ping, hasilnya adalah bisa terhubung, ya, dengan paket lossnya 0%, jumlah paket yang terkirim sama yang diterima ini sama ya. Oke, itu baru ke gateway-nya. Kita belum ngecek ke IP ke publiknya router head office. Kita coba ping ya, ping 192.168.100.1. Nah, jawabannya bisa terhubung. Oke, sekarang berarti kalau sudah bisa nyampe ke router ini, coba kita ping lagi ke servernya. Apakah bisa atau tidak? Kita coba ping 172.31.10.50. Kita coba ping, dan hasilnya si router klien yang berada di sini dia bisa mengakses data dari server ini. Kenapa di sini sudah replay from ya? Replay dengan TTL-nya 126. TTL itu time to loss. Dengan kecepatannya ini 1 ms ya. Terus untuk paket lossnya juga 0, berarti ini koneksinya sangat bagus karena di sini kita menggunakan kabel strike. Setelah itu dari router ke sana menggunakan fiber optik. Kemudian yang berikut lagi kita akan mengecek PC yang berikut. PC kedua, PC dengan IP 172.32.10.3, apakah bisa terhubung ke server atau tidak? Kita coba masukkan. Kita coba ping, kita coba tes koneksinya. Ping 172.31.10.1 bisa terhubung. Begitupun dengan servernya akan kita ping ke IP 50. Dengan kondisi seperti ini artinya komputer yang kedua ini juga sudah bisa menghubungkan diri ke server, bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di sini atau data apapun yang di-share dari server ini yang melayani mereka. Begitupun dengan komputer yang ketiga. Komputer yang ketiga juga sama. Kita coba cek konfigurasinya, IP address-nya 172.32.10.4 dengan rutenya itu ke gateway-nya ke 172.32.10.1. Coba kita cek. Oke, untuk koneksinya dari router dari PC 10.4 PC 2 ya, PC 2, ini PC 2.
ping ke sini dulu, ke gateway-nya, ping 122.31.10.1. Oke, jawabannya bisa terkoneksi. Bagaimana dengan ping ke servernya? Ping ke servernya, ping 172.31.10.50. Oke, berarti dengan kondisi seperti ini sudah bisa terhubung. Jadi dari sisi server sudah bisa melayani klien, dan dari klien sudah bisa mengakses server. Kemudian untuk yang berikut lagi mengenai topologi ini masih bisa dikembangkan. Mau topologinya masih bisa lah kita tambahkan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya di sisi head office kita masih mau tambah server, ya kita tambah aja. Misalnya di sini ini kita mau jadikan server email ya, berarti mail server. Kita kasih IP statiknya misalnya 172.1.10.100 misalnya. Jadi ini berada di dengan sorry saya salah. Ini portnya dulu kita setting on. Kita kasih dulu IP stacknya 172.1.10.100. Dengan informasi seperti ini, terus gateway-nya kita masukkan, gateway-nya 172.31.10.1 DNS-nya juga saya samakan saja dengan IP gateway. Oke, sekarang kita carikan kabelnya di mana di sini, karena ada hubungan dari server ke router, kita menggunakan kabel modelnya kabel strike. Copper strike di sini ke sini. Nah, karena di sini kekurangan port pada router ini, sehingga ini solusinya harus ditambah satu buah switch atau hub. Oke, kita coba masukkan dulu satu buah unit atau switch atau hub di sini. Kita coba pakai switch saja. Ini switchnya kita masukkan. Yang ini kita putus dulu, masukkan ke Ethernet 1, dan kita tambah lagi satu kabel lagi dari server kedua ini ke Ethernet 2. Kemudian untuk dari switch menuju ke router kita pasang juga. Kita lanjutkan juga dengan konfigurasi di sisi switch ini. Switch itu banyak jenisnya, ada yang bisa dimanajemen, ada yang tidak bisa. Kalau yang bisa dimanajemen itu artinya port-portnya itu masih disetting. Jadi ini kita harus mengubah ini menjadi trunking, dan untuk port yang berikut yang mengarah ke server yang ini kita rubah jadi akses. Oke, kita coba melakukan ping dari router ke server ini, dimana server yang mail server ini alamat IP-nya 172.31.10.100. Kita coba ping dulu. Ping 172.31.10.100. Oke, sukses ya. Nah, baru kita tambahkan tadi ini sukses, karena routingan yang dari router head office ke site office bolak-balik ini sudah berjalan, langsung targetnya ke IP 0, sehingga kita mau tambahkan berapapun perangkat di head office maupun di site office ini, kita tidak perlu melakukan routingan manual lagi, tidak perlu menambahkan tabel routingan lagi, tidak perlu menambahkan rule lagi, tetapi dengan kondisi 10.0 tadi itu sudah mencakup semua perangkat yang ada di
head office ini. Mau berapapun, yang penting tidak boleh lebih dari 254 perangkat, karena di sini segmennya terbatas sampai di /24 itu. Oke, kita coba koneksikan dari komputer ini, komputer 2. Yang ini sama saja sih. Kita coba melakukan ping ke server mailnya. Jadi kita coba ping ke 172.31.10.100. Ternyata bisa terkoneksi karena routingannya sudah berjalan. Begitu. Begitupun sebaliknya, dari router juga, dari server juga bisa melakukan ping ke PC-PC ini. Coba kita tes koneksinya, ping ke 172.32.10.2. Nah, ternyata si mail server email ini juga sudah bisa terhubung ke komputer-komputer ini. Jadi kurang lebih pembahasannya seperti itu saja, mengenai soal tadi terkait kebutuhannya itu berbeda-beda ya, termasuk tergantung kebutuhan dari masing-masing instansi, entah layanan apa mau dibuat di situ. Terus topologi jaringannya di sini sudah bisa mencakup ini, topologi tree bisa, kalau topologi star-nya ada di sini. Nah, kemudian untuk routingannya sudah berjalan tadi, ping sudah berjalan. Kemudian terkait perangkat yang diperlukan ya kita susun sesuai kebutuhan yang ada. Misalnya kalau di sini butuh komputer di dalam kantor, di head office-nya ya kita tinggal tambahkan saja dan colok ke switch. Dengan koneksi di sini kita menggunakan kabel strike aja tuh, dan tinggal ditambahkan IP-nya sesuai dengan yang ada di sini 172.31.10.2 misalnya 2345. Yang penting selain IP 50 dan 100 ini, karena ini dua IP ini sudah terpakai begitu. Jadi pada dasarnya eh, mau jaringan sebesar apapun, seluas apapun, ketika kita sudah memahami alurnya, sudah memahami konsepnya, ya tidak, ini bukanlah suatu hal yang sulit. Ini masih bisa dikembangkan untuk wirelessnya, cuman di sini wirelessnya ada terjadi banyak apa namanya kurang detail lah untuk di Cisco pakai tracer, karena ini hanya simulasi saja. Tapi kalau memang untuk pengenalan pengenalan lebih lanjut ya bagusnya kita praktik langsung ke perangkat yang realnya. Jadi ya kira-kira seperti itu saja dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya juga ingin belajar lebih jauh, bukan hanya tentang router-router Cisco saja, tapi ya ingin juga saya belajar produk-produk dari merek lain seperti Juniper dan lain-lain. Oke, itu aja dari saya. Eh, Terima kasih dan selamat malam.